Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi di perkuliahan Sistem Operasi, yang mana kuliahnya di hari Jumat. Saya pikir libur atau cuti bersama, ternyata tidak ya. Jadi kemarin kita libur tanggal merah. Biasanya kalau normal hari Jumat itu libur juga gitu ya. Tapi karena masa pandemi, jadi pemerintah mengeluarkan surat keputusan menteri, tidak ada libur pada waktu hari Jumat ya. Jadi kita tetap kuliah seperti biasa. Mudah-mudahan dengan tidak libur ini mengurangi korban dari pandemi COVID ya. Kalian juga walaupun tadi ada yang izin lagi jalan ya, kemungkinan ya karena dianggapnya libur panjang kali ya, di jalan untuk jaga-jaga kesehatan ya, karena banyak juga COVID ini belum selesai, walaupun sudah ada beberapa profesi yang divaksinasi, termasuk yang terakhir adalah kaum lansia, nanti bergilir ke dosen atau guru atau profesi-profesi yang lain. Tapi walaupun sudah divaksinasi bukan berarti bebas dari COVID. Tetap jaga protokol kesehatan, menjaga jarak, membersihkan atau mencuci tangan, dan juga memakai atau menggunakan masker kalau di luar. Ya. Sebelum masuk ke materinya, silakan aktifkan kamera depan dari laptop maupun handphone, kecuali kalau ada yang tidak bisa diaktifkan dengan alasan sinyal dan lain sebagainya, atau tidak punya kamera di laptopnya. Memang keharusan punya kamera itu di laptop itu jadi sebuah keharusan, walaupun merek-merek terkini rata-rata laptopnya udah punya kamera ya, kecuali kalau rusak atau merek-merek yang lama. Kalau ada rezeki beli aja, kameranya nggak terlalu mahal, di internet ya. Banyak yang menjual, kalau awal-awal dulu mungkin masih mahal, tapi sekarang kayaknya udah mulai harga-harganya turun ya, karena sudah banyak juga yang menjual merek-merek yang lain. Baik, yang ada yang ngasih tahu Berina Rizky katanya sinyalnya lemah. Saya nggak tahu apa mahasiswa sudah dapat sinyal dari Kemendikbud yang diberikan oleh Kemendikbud. Kalau sudah dipakai aja ya, kalau ada. Kalau belum lah saya nggak ngerti ya, harusnya sih dapat semua. Jatahnya sekarang tahun ini agak dikurangi ya, hanya 15 giga dari yang sebelumnya sampai 50 giga. Baik, oke, jangan lupa juga mengcapture kegiatan ini oleh ketua kelas atau teman-temannya yang mewakili, nanti di-share di grup WhatsApp, sama ngisi daftar hadir yang sudah di-share daftar hadirnya oleh saya 2 minggu yang lalu. Silakan diisi oleh ketua kelas yang mewakilinya, bantu saya melihat teman-temannya yang hadir pada hari ini. Kita akan mulai. Oke, materi kali ini tidak ke virtual box ya, karena saya punya kewajiban moral saja memberikan materi tentang Linux yang minggu lalu pernah saya janjikan. Apa itu Linux, tiba-tiba udah langsung ke Linux aja Pak, saya nggak tahu Linux itu apa gitu. Barangkali ada yang tidak tahu atau mungkin diulang lagi ya, sudah tahu tapi kita ulang lagi materinya. Saya akan share dulu materinya.
Sudah tampil belum? Tampil, Ya. Baik, saya dapat materinya, saya lupa namanya siapa tadi. Ada linknya, tapi dia memang di-share sama dia cuma-cuma. Jadi ini bukan buatan saya. Ini saya nge-share aja atau menampilkan materi yang dibuat oleh orang lain, yang mana dia simpan di internet. Ya, mudah-mudahan yang bersangkutan itu dipanjangkan umur dan juga banyak pahalanya dari ilmu yang dia share. Jadi kita belajar pengenalan sistem operasi Linux. Ya. Nah, jadi Linux itu ada slogan. Ya. Slogannya kayak partai politik gitu ya. Freedom, choice, ya, beautiful. Ini adalah program Linux. Nah, saya nggak tahu ini baru atau sudah lama. Jadi bisa jadi ada perubahan-perubahan biasa ya. Kalau sesuatu brand atau merek itu bisa dirubah slogan-slogannya untuk menyesuaikan di zamannya. Nah, siapa yang menemukan Linux? Jadi Linux ini oleh Linus Torvalds, baca gimana ya? Linus Torvalds ya. Ini dari Universitas Helsinki, Finlandia. Jadi ini adalah Linux sebuah operasi sistem operasi yang merupakan turunan dari Unix. Kenapa sih dibuat Linux? Gitu kan? Itu jadinya. Kenapa harus ada Linux? Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, ini Bapak ini adalah si Linus Torvalds ini pakai nama dia, tapi ejaannya terakhir pakai X. Kemudian Linux disebar secara luas dengan bebas di bawah lisensi GNU. GNU itu adalah GNU Not Unix, itu bukan mesin unik, misalnya musik. General Public License atau lisensi publik umum yang pertama kali oleh Richard Matthews Stallman. Ini adalah salah satu ilmuwan di tahun 1980. Kenapa? Nah, kan itu juga ya alasannya tadi ditanya kenapa harus ada Linux. Dasar di bawah itu berasal dari keresahan. Jadi berasal dari keresahan pembatasan hak atau lisensi penggunaan sebuah perangkat lunak. Jadi banyak perangkat lunak yang berbayar. Jadi supaya ngumpulin duit banyak gitu. Sebuah perusahaan buat perangkat lunak supaya kita pakai dia bayar. Ini jadi uangnya banyak bener. Nah, si Richard Matthews Stallman ini sama Linus Torvalds nggak setuju dengan pendapat itu. Jadi akhirnya dia buat sebuah sistem operasi yang mana sistem operasi ini bisa free, gratis digunakan tanpa bayar. Nah, di sini ada nama GNU. Istilah GNU itu adalah GNU Not Unix. Ya, jadi bukan mesin Unix. Itu dipilih karena rancangannya mirip Unix, tetapi berbeda dari Unix. Jadi GNU tidak mengandung kode-kode Unix. Ya. Jadi kalau yang sebelumnya kan, kalau kita bahas ini, Linux adalah operasi sistem yang merupakan turunan dari Unix. Nah, sekarang nggak pakai Unix lagi, tapi GNU. Genuine Not Unix. Ya. Nah, dalam proyek GNU ini digunakan dua bentuk lisensi yang bertujuan untuk melindungi kebebasan secara legal. Ya, ini pertama copyleft. Jadi siapapun yang mendistribusikan ulang program dengan atau tanpa perubahan harus memberikan kebebasan juga untuk mendistribusikan lagi atau dirubah. Di copyleft ini menjamin setiap pengguna memiliki kebebasan. Jadi kita mendownload sebuah sistem operasi Linux dan kita jagoan moddingnya, boleh dirubah seenaknya kita. Jadi dikasih passwordnya atau sumbernya, source code-nya yang bisa mengakses Linux yang sudah dibuat oleh yang lain.
Nah, tapi ada juga yang namanya non-copyleft. Jadi non-copyleft itu bisa mengubah atau mendistribusikan sebuah aplikasi berbasis JNU, tapi harus dapat izin dari pembuat program. Izin itu tidak serta-merta uang ya, jadi harus bayar, bukan, tapi izin. Jadi dia permit. Jadi minta izin, saya mau ngerombak atau mau memperbaiki atau menambah fitur yang ada di sistem operasi JNU ini. Kalau boleh ya silakan. Jadi ada copyleft, ada non copyleft. Nah, sekarang apa sih filosofi open source? Jadi kita sering ngomong itu open source. Jadi open source itu idenya sederhana, yaitu kalau programmer dapat membaca, mendistribusikan dan memodifikasi kode sumber untuk sebuah software, maka perangkat itu akan berkembang. Orang akan memperbaikinya, orang akan beradaptasi, orang akan memperbaiki bug. Jadi si perusahaan Linux itu sendiri, ya udah saya kasih aja, belum tentu sempurna project atau perangkat lunak yang ditawarkan saat awalnya, tapi nanti orang lain akan memperbaikinya dari perangkat lunak ini. Itu filosofi open source. Jadi kode sumbernya terbuka, ya, bisa mengakses bebas ya di program bahasa programmingnya, gitu ya. Kemudian ada free software. Jadi free software adalah sebuah bentuk kebebasan mengacu ke pengguna untuk memakai, mengcopy, mendistribusikan, mempelajari, merubah atau meningkatkan software tersebut. Ada 4 yang perlu dijabarkan dari arti kebebasan. Pertama, bebas menjalankan program. Yang kedua, bebas mempelajari program dan mengadaptasi sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, bebas mendistribusikan ulang. Dan yang keempat, bebas meningkatkan program dan mempublikasinya. Jadi freedom yang nol nih namanya bebas menjalankan program. Jadi boleh aja siapapun kita bebas aja pakai program free software. Boleh nggak program dipelajari? Boleh. Boleh nggak menjual program, mendistribusikan ulang? Boleh. Boleh nggak meningkatkan program, mempublikasikannya? Boleh. Jadi serba boleh. Ya, silakan saja. Nah, untuk memiliki banyak varian atau yang biasa dikenal dengan distro. Jadi distro itu ya kalau ada anak muda, kalian masih muda-muda, ada di sebuah distro nih dulu ya, terkenal benar distro menjual kaos dan sebagainya. Nah, distro yang dimaksud di dalam Linux ini adalah distribusi sistem operasi. Gitu ya. Hal ini disebabkan oleh konsep pengembangan open source dan lisensi yang digunakan oleh JNU GPL. Nah, ini adalah 3 contoh aplikasi basis Linux ya, Debian, Red Hat, dan Slackware. Jadi minggu depan nanti kita coba yang pakai Debian. Apa sih Debian itu tampilannya untuk yang zaman sekarang? Menarik untuk kita lihat, kita simak. Dari ketiga distro Linux yang tadi disebutkan, Linux itu berkembang menjadi banyak turunan, banyak ragam, yang dikembangkan oleh banyak orang sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan selera orang-orang di semua negara. Nah, seperti Indonesia sudah konsisten untuk mengembangkan distro Linux dengan nama Blankon atau Igos Nusantara, Garuda, Kuliak, dan masih banyak lagi yang terdaftar maupun tidak terdaftar. Ya, Indonesia juga sudah berkembang, ada komunitasnya juga yang menggunakan Linux. Dia nggak mau pakai Windows ya, sistem operasi, dan mau pakai Linux karena Linux sudah menurut mereka sudah baik. Tapi Microsoft masih dominan di Indonesia. Nah, ini adalah turunan-turunannya di sini. Ada Debian, ada Ubuntu, ada Knoppix, Ubuntu ada lagi gitu ya. Kemudian ada Red Hat, ada Caldera, ada Fedora, ada Mandriva, ada CentOS ya. Kemudian yang Slackware itu ada beberapa tuh, ada Slacks, ada Vector, dan lain-lain.
Nah ini masih banyak distro-distro yang lain yang berkembang. Jadi satu wadah, tapi di dalamnya masih banyak lagi merek-merek Linux yang lain. Bahkan ada Puppy ya, saya baru tahu. Puppy apa Puppy panggilnya? Ya, sebuah sebutan untuk binatang peliharaan. Nah, berarti pertanyaannya apa itu open source? Nah, open source dalam bahasa Indonesia kan berarti kode terbuka. Kode yang dimaksudnya adalah kode program. Nah, program ini bisa diakses. Ya, jadi open source itu programmer bisa mengakses bahasa pemrograman basis data itu atau aplikasi itu. Kalau udah diakses ya dirubah aplikasinya gitu ya. Jadi tapi dibolehin, silakan. Tapi kalau yang kita bayar nggak boleh, nggak bisa kita buka. Tapi kalau yang open source itu programnya semua bisa dibuka. Jadi kalau secara definisi open source software atau OSS adalah istilah yang digunakan untuk software komputer untuk membuka atau membebaskan source code-nya untuk dilihat oleh orang lain dan membiarkan orang lain mengetahui cara kerja software tersebut dan sekaligus memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada software tersebut. Jadi orang bisa melihat, bisa mengubah, bisa memodifikasi kodenya, dan bisa mendistribusikannya kembali. Jadi artinya bisa dijual. Jadi setelah dirubah, ditampil berubah, namanya berubah lagi, namanya apa? Boleh-boleh aja. Ya. Kita diberikan kebebasan, itu namanya open source. Nah, apa bedanya open source dengan software komersial yang dikembangkan oleh vendor? Ambil contoh yang paling gampang ya Windows ya, apalagi ya Adobe, kemudian apalagi Adobe Photoshop ya, Photoshop, Movie Maker, ya, ada yang bayar. Nah, jadi dikasih kebebasan. Jadi untuk pas kita open source itu harus dapat diperoleh dan digunakan secara gratis tanpa membayar lisensinya. Karena lisensi perangkat lunak, sistem operasi Windows saja udah lumayan ya harganya, hampir 2 jutaan dalam satu lisensi. Nah, kalau jumlah laptopnya di rumah ada 3 ya kali sekian itu ya. 2 juta itu berarti 6 juta hanya untuk beli sandi atau password untuk mengakses softwarenya. Nah, itulah perbedaannya. Jadi secara gampang ya, apa perbedaan open source sama closed source? Itu kan sudah dibayar ya, perbedaannya di situ. Tapi kalau mau dikaji lagi ya perbedaannya banyak ya. Source program itu hanya kalau closed source ya, kalau tadi kan open source. Closed source itu adalah source program hanya dapat dimiliki oleh pembuat jadi Windows yang punya misalnya siapa? Dia hanya bisa dia aja yang buka, orang lain nggak boleh, atau tim ahlinya. Kemudian pengguna hanya dapat menggunakan jika membeli lisensi. Jadi kalau lisensi sudah dibeli bisa, ya. Kemudian tapi pihak lain nggak bisa mempelajari cara kerjanya, tapi pula mengembangkan dan menyebarluaskannya. Jadi tidak pula, tapi pula tidak pula mengembangkan dan menyebarluaskannya. Contohnya banyak, ada Windows, ada MS Office, ada Photoshop, ada CorelDRAW. Berikutnya ada istilah FOSS atau Free Open Source Software. Program atau aplikasi yang tidak perlu biaya izin atau free atau bebas itu digunakan dan kode sumbernya tidak dirahasiakan atau open atau tersedia. Sehingga cara kerjanya dapat dipelajari atau dikembangkan dan disebarluaskan. Nah, software komputer yang menyertakan source code atau kode programnya dan mengizinkan kita untuk melakukan apa saja dengannya. Jadi rela gitu udah dibuat aplikasinya, tapi di open itu aplikasi bisa dirubah sama orang lain gitu. Bisa jadi lebih baik, tapi kadang-kadang juga bisa jadi lebih jelek. Namanya juga test drive, ya, nyoba-nyoba sambil belajar. Tapi kalau sudah expert atau ahli biasanya lebih baik
aplikasinya lebih baik dari awal yang dia buat sebelumnya. Nah, apa sih perbandingan FOSS dan PCS ya? Kelebihannya ada 7 nih, banyak ya. Pertama, pengguna bisa menjalankan lebih dari satu program. Kedua, pengguna bisa membuka lebih dari satu file dalam waktu yang bareng-bareng ya bersamaan. 3, pengguna bisa berbagi data ke pengguna lain. 4, banyak terdapat aplikasi yang kompatibel dengan Windows. Itu kelebihannya. Kemudian boleh dijalankan oleh orang awam, banyak didukung oleh vendor hardware dan software, lalu digunakan untuk oleh mayoritas pengguna komputer di dunia. Jadi banyak yang pakai nih, yang bukan open source ya, banyak yang pakai closed source ya, CS. Kekurangannya menyebabkan ketergantungan penggunaan pada produk Microsoft ya. Karena kita sudah nyaman dengan Microsoft, kita maunya Microsoft deh gitu. Walaupun bayar ya. Kekurangannya ruang hard disk yang kedua yang dibutuhkan cukup besar. Kemudian sistem security atau keamanan yang lemah dan mulai jebol hacker. Nah, ini mungkin dikoreksi yang nomor 3. Windows sekarang untuk treat virusnya udah cukup canggih ya. Dia udah bisa mendeteksi. Jadi kalau dia mendeteksi cara-cara kerja, mendeteksi bahwa itu kena virus apa enggak, si Windows akan update ya. Dia akan ngasih error warning untuk segera kita untuk mengupdate sistem operasinya gitu ya. Kemudian harga lisensi yang mahal. Ini disebutkan nomor 6. Ya kalau bagi saya sih harga jadi nomor 1 ya. Kondisi kayak sekarang agak susah kita mencari dana untuk membeli sistem operasi yang harganya mahal. Jadi solusinya ya pakai Linux katanya gitu ya. Kalau memang nggak bisa. Ya. Kemudian, nah ini kelebihan dari yang open source. Lisensinya gratis. Kemudian bisa diinteraksi dengan sistem operasi lain, nggak ada masalah. Punya virtual memory, ya, itu namanya virtual box yang kita latih terus tiap hari atau tiap minggu ya. Untuk minggu kemarin dan sekarang kita libur dulu untuk sambil nunggu dari kalian yang untuk virtual box yang 2 minggu yang lalu, gitu ya. Kekurangan open source apa? Adalah setiap buatan manusia itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kekurangannya sistem operasi yang sulit untuk dipelajari, terutama untuk orang yang tidak punya dasar komputer yang bagus ya, yang baik. Kemudian aplikasi yang tersedia belum sebanyak Windows ya. Lalu sistem operasi tidak sepenuhnya berbasis GUI atau Graphical User Interface. Kalau nggak sesuai GUI nanti nggak tampil-tampil nanti, jadi nggak bagus. Kemudian kita lanjutkan. Nah ini adalah perbandingan si Linux dengan Windows yang tadi sudah ada. Jadi yang keamanan virus, ya. Jadi perbedaan utama keamanan virus. Virus atau keamanan ini nggak mungkin bisa kita cegah ya, pasti ada dan masuk dalam kita. Sebagusnya kita menjaganya, gitu ya. Karena dia akan mencari celah-celah. Nah, tanda penjelasan di keamanan virus di Windows itu lebih rentan terhadap virus katanya ya. Jadi Windowsnya mudah dengan cepat berkembang karena sifat komersialnya tertutup dan Windows juga rentan terkena serangan hacker. Sementara Linux itu tahan akan serangan virus. Tapi bukan berarti Linux bebas dari virus, tapi virus itu tidak bisa berkembang seperti halnya virus pada sistem operasi Windows atau pada Windows. Berikutnya adalah spyware. Apa itu spyware? Spyware adalah suatu masalah yang cukup di dunia Windows. Cukup itu berarti ada biasanya atau cukup umum di dunia Windows. Jadi ada. Biasanya program saya mengamati pengumpulan dan mengirimkan sebuah data ke sebuah server. Linux tidak banyak program spyware,
yang menginvasi Linux, mengingat cara kerja Linux yang lebih susah untuk ditembus. Jadi Linux itu lebih kuat dari segi security virusnya dibanding Windows. Tapi ingat ya, Windows bukannya membela Windows, tapi diupdate terus security-nya ya, diupdate terus. Nah, kenapa Anda nggak perlu nginstal virus ya? Sedikit jumlah malware pada Windows, jadi nggak perlu diinstal ya. Tapi kalau di Windows banyak ya virusnya, makanya kita install virus. Lalu perbedaan virus, spyware, worm, trojan, dan malware. Ini sebenarnya ada materi khusus ya, tapi nggak apa-apa disentil aja di sini. Jadi virus adalah program yang ditulis atau didesain khusus untuk menyerang celah keamanan sistem jaringan komputer dan juga komputer pribadi atau laptop. Tujuan utama virus adalah untuk menghancurkan sistem komputer dan mencuri segala data yang ada dalam komputer, yaitu data-data kita hilang atau data kita yang dalam komputer ini bermasalah lah, nggak bisa dibuka, atau kalau dibuka nanti timbul tampilannya aneh-aneh, kayak itu gitulah. Ya. Kemudian ada worm. Worm adalah program yang bisa mengaktifkan dirinya sendiri tanpa ada bantuan pihak ketiga. Jadi jika wormnya berhasil masuk ke sebuah komputer atau jaringan komputer, maka worm atau cacing ya ini akan berpindah ke komputer lain. Dia cari celah keluar dari komputer yang bisa dipakai. Nah, worm tidak akan mampu mengakses sebuah sistem komputer bila celahnya keamanannya di dalam jaringan komputer itu sudah ditutup atau ditambal patch, ya itu kelebihannya. Berikutnya adalah trojan. Trojan adalah program yang dibuat seperti program baik dan berguna pada pengguna komputer. Jadi kalau kamu main game, kalah terus, jadi cara biar menang. Nanti di dalam itu nanti disertakan trojan, ya cara tanpa ada apa istilahnya, jadi kendaraan gelap gitu ya, virusnya masuk ke dalam itu, jadi itu namanya trojan. Kemudian komputer yang sudah terinfeksi trojan itu akan buka jalan pada penyerang atau orang lain yang tidak dikenal mencuri datanya. Jadi setelah trojan masuk ke dalam komputer kita, dia akan ngasih tahu ini terbuka nih, jadi mereka datang untuk mengakses. Kemudian ada spyware. Spyware adalah program komputer yang dibuat untuk memata-matai komputer korbannya. Namanya spy. Ya, dia mencuri data, mengumpulkan data, itu digunakan oleh penjahat cyber. Berikutnya adalah malware. Nah, ini sering dengar kalau malware. Malware itu ternyata singkatan, kepanjangan atau singkatannya adalah malicious software. Malware adalah aplikasi komputer yang khusus dibuat dengan tujuan mencari celah dan kelemahan software. Jadi dia ada untuk mempelajari gitu. Ya, untuk mempelajari celahnya di mana nih untuk bisa masuk atau akses. Itu malware. Berikutnya adalah perbandingan Windows dan Linux dari berbagai sisi. Yang pertama dari segi instalasi. Jadi Windows nggak punya banyak program untuk install, tapi Linux banyak, ya karena Linux secara gratis, ya. Kemudian sistem filenya menggunakan FAT dan NTFS, ya, dan seterusnya di bawah. Kemudian Linux membedakan pengguna huruf besar dan kecil dalam berbagai aspek penggunaan sistem operasi dan seterusnya. Berikutnya adalah, ini lanjutannya, sistem file. Jadi Windows juga nggak bisa baca file sistem Linux, sementara Linux dapat membaca dan menulis ke FAT32 dan dapat membaca dan menulis NTFS. Nah, ini adalah perbandingan Windows dari berbagai sisi. Dari segi hard disk segala macam, ya. Yang jelas Linux hard disk memori itu jauh lebih hemat dibanding sistem operasinya menggunakan yang berbayar seperti Windows, ya. Kemudian sudah. Ketika mengakses file yang terdapat pada drive tersebut,
Path directory-nya akan dimulai dari letter drive yang bersangkutan. Jadi akan mulai ke tempat kita yang utama ya. Jadi misalnya kita punya gambar file yang terletak di huruf D, maka path memory file anak itu gambar tersebut apa gitu. Tidak ada. Nah itu kode yang bisa dirubah oleh si akses orang yang memiliki kemampuan lebih dan programmer untuk bisa mengakses. Hanya banyak orang menggunakan Linux untuk security, jadi bukan menggunakan Windows atau iOS. Baik, itu saja materi kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi baru tentang yang namanya Linux itu seperti apa. Nanti minggu depan kita lanjutin lagi materinya. Baik, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan dari para mahasiswa. Nanti di-share di YouTube-nya ya, filenya. Silakan nanti dibaca. Minggu depan nanti kita belajar untuk kembali ke virtual box-nya ya. Jadi minggu depan kita belajar untuk kembali virtual box-nya, kita pakai Debian ya. Debian. Bagi yang ada masalah, Pak saya nggak bisa buka karena laptopnya jadul atau dipakai atau segala macam, bisa ke temennya yang sudah bisa mengakses. Jadi nanti tinggal kamu datang ke rumahnya, minta tolong instalin. Kalau nggak kuat atau ada masalah lain, bisa kamu belajar di rumah temannya. Baik, saya rasa cukup ya di siang hari menjelang sore hari untuk kuliah kita pada hari ini. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Tetap jaga kesehatan, menggunakan protokol kesehatan dengan baik sebaik-baiknya. Ini kalau ada pertanyaan kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, selanjutnya nanti kita ketemu lagi minggu depan untuk masuk kembali ke materi review. Nanti dipakai masih Linux ya, masih banyak Linux yang lain. Tadi saya punya niat ke Debian. Nah, silakan kamu akses, unduh dulu ya aplikasi Debian-nya. Coba dulu di rumah ya. Saya tutup perkuliahan kita dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat akhir pekan, jaga kesehatan, dengan protokol kesehatan. Pamit ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.